kontemporer dalam sosiologi. Dalam makalah ini kami membahas mengenai teori kontemporer dalam sosiologi yang secara sederhananya memahami masyarakat modern. Latar belakang teori kontemporer dalam sosiologi muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial yang cepat dan kompleks pada abad ke-20 dan ke-21. Perubahan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari teknologi, ekonomi, politik hingga budaya. Teori kontemporer dalam sosiologi tidak hanya berfokus pada struktur dan fungsi masyarakat, tetapi juga pada dinamika kekuasaan, identitas, dan hubungan sosial. Semua ini berwujud untuk mengkaji tiga teori utama dalam sosiologi kontemporer, yaitu teori jaringan sosial, teori identitas sosial, dan perkembangan terbaru dalam sosiologi. Teori jaringan sosial menyoroti pentingnya hubungan antara individu dalam membentuk struktur sosial. Teori identitas sosial menjelaskan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Sementara itu, perkembangan terbaru dalam teori sosiologi mencakup berbagai pendekatan baru yang menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan kritis terhadap isu-isu sosial yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamila. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori jaringan sosial. Yang pertama ada konsep teori jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi kapital sosial selain kekayaan dan manfaat. Konsep jaringan dalam kapital sosial ini lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok. Konsep jaringan sosial ini pertama kali digunakan oleh Benjamin pada tahun 1994 pada saat dia memiliki masyarakat di Bangladesh tahun kemudian. Ketika mempelajari masyarakat tersebut, ia merasakan bahwa anak tentang masyarakat pada masa itu tahun 50-an yang sudah umum digunakan untuk meneliti suatu kebudayaan masyarakat berdasarkan sikap berikutnya. Atas dasar itu, Davis menggunakan istilah jaringan sosial untuk menggambarkan pola hubungan sosial yang kompleks di antara individu dalam komunitas tersebut. Ada beberapa komponen dalam jaringan sosial ini. Yang pertama yaitu ada model sosial. Model sosial adalah suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait yang didasarkan pada nilai jaringan sosial. Konsep model sosial ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Putnam ketika dia melakukan penelitian di Italia pada tahun 1985. Penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat sangat tertarik untuk terlibat dalam masalah politik. Mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi karena semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hubungan dengan masyarakat lebih horizontal. Yang kedua adalah hubungan sosial ekonomi. Max Grunewacker menjelaskan mengapa manfaat ekonomi di bidang jaringan sosial. Menurut Max, terdapat 4 prinsip utama dalam hubungan sosial ekonomi, yaitu yang pertama ini ada norma dan kepadatan jaringan. Yang kedua, lemah atau kuatnya ikatan, yakni manfaat ekonomi. Pada tataran empiris, informasi baru cenderung didapat dari pengenalan baru dibandingkan dengan teman yang lama. Yang ketiga ada tentang lubang sendiri yang berada di luar ikatan lemah atau ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar. Yang keempat, interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non-ekonomi, yaitu adanya kegiatan-kegiatan non-ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonomi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh materi selanjutnya. Jenis jaringan sosial. Menurut pakar antropologi maupun sosiologi mengatakan jaringan sosial dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada jaringan kekuasaan atau power. Jaringan kekuasaan merupakan hubungan-hubungan sosial yang membentuk jaringan bermuatan power. Power di sini merupakan suatu kemampuan seseorang atau unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan pengambil keputusan orang atau unit sosial lainnya
melalui pengendalian dalam jaringan kekuasaan, konfigurasi saling keterkaitan antara pelaku pidananya disengaja atau diatur. Selanjutnya yang kedua ada jaringan kepentingan atau interest. Jaringan kepentingan ini merupakan yang dimana hubungan sosial yang membentuknya bermuatan kepentingan. Jaringan ini terbentuk dari hubungan sosial yang bermakna pada tujuan tertentu atau khusus. Struktur yang muncul dari tipe jaringan sosial ini adalah sebentar atau berubah-ubah. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan emosi atau sentimen. Jaringan ini berasal dari hubungan sosial yang bermuatan emosi. Hubungan sosial itu sendiri menjadi tujuan tindakan sosial seperti percintaan atau pertemanan, dan juga yang pertemanan tadi atau hubungan kerabat dan juga jenisnya. Struktur sosial yang berasal dari hubungan emosi biasanya lebih stabil atau permanen. Selanjutnya ada fungsi teori jaringan sosial. Satu, yang berguna bagi individu maupun kelompok yang menginginkan suatu kemajuan dari adanya sebuah peluang. Dengan adanya jaringan sosial, seseorang dapat mengakses informasi, sumber daya, dan hubungan yang mungkin tidak tersedia tanpa koneksi tersebut. Dua, jaringan sosial membantu dalam mengembangkan efektivitas dalam gagasan baru melalui interaksi dan kolaborasi dengan orang lain. Ide-ide baru dapat disempurnakan dan diimplementasikan dengan lebih baik. Yang ketiga, jaringan sosial memungkinkan terjalinnya kerjasama antar individu maupun kelompok. Kerjasama ini bisa dalam berbagai bentuk seperti proyek bersama, dukungan emosional, atau pertukaran informasi yang bermanfaat. Selanjutnya ada teori jaringan sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori identitas sosial, dan pertama ada konsep teori identitas sosial. Teori identitas sosial adalah teori yang digunakan setelah melihat kategori dilakukan individu dan menempatkan nilai-nilai di dalamnya pada kelompoknya dalam nilai kelompok lain. Teori identitas sosial ini berasumsi bahwa orang diberi tugas untuk memelihara nilai positif dari identitas sosial. Yang kedua adalah komponen pembentuk identitas sosial. Ada tiga komponen pembentuk identitas sosial. Yang pertama ada identifikasi sosial, yang kedua kategorisasi sosial, dan yang ketiga ada perbandingan sosial. Identifikasi sosial ini mengacu pada sejauh mana seseorang mendefinisikan diri mereka dan dilihat oleh orang lain sebagai anggota kategori sosial tertentu. Sebagai hasilnya, kelompok sosial memberikan sebuah identifikasi pada anggota kelompok mereka dalam sebuah lingkungan sosial. Yang kedua, kategorisasi sosial. Pada proses kategorisasi ini akan memperlihatkan kecenderungan individu dalam bentuk komunitas sosialnya melalui pembentukan kelompok-kelompok dan atau ciri khas yang berarti bagi dirinya. Akibat dari proses ini akan melahirkan perbedaan dalam persepsi terkait unsur-unsur ciri khas lingkungan, namun penekanan akan lebih pada perbedaan. Yang ketiga, perbandingan sosial. Ketika sebuah kelompok merasa lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain, ini dapat menyebabkan identitas sosial yang positif. Identitas sosial ini dibentuk melalui perbandingan sosial. Perbandingan sosial merupakan proses yang kita lakukan untuk membentuk identitas sosial dengan memakai orang lain sebagai sumber perbandingan untuk menilai sikap dan kemampuan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah fungsi dan karakteristik identitas sosial. Orang berjuang untuk mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif, dan ketika identitas sosial dipandang tidak memuaskan, mereka akan bergabung dengan kelompok di mana mereka merasa lebih nyaman atau membuat kelompok di mana mereka sedang tergabung dalam tempat yang lebih menyenangkan. Hal ini mengartikan bahwa fungsi identitas sosial seseorang atau kelompok
efektif dan dialektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Darto. Perkembangan terbaru dalam teori sosiologi. Perkembangan kontemporer dalam teori sosiologi mencerminkan dinamika kompleks yang terjadi dalam masyarakat modern, di mana berbagai faktor seperti teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial berkontribusi pada evolusi pemikiran sosiologis. Salah satu tokoh penting dalam konteks ini adalah Herbert Marcuse, yang mengungkapkan kritik terhadap konsumerisme dan dampak teknologi pada pola pikir masyarakat. Menurut Marcuse, masyarakat kontemporer mengalami pergeseran paradigma yang ditandai oleh dominasi teknologi yang menciptakan pola pikir satu dimensi, di mana individu menjadi teralienasi dari kebutuhan dan keinginan mereka yang sebenarnya. Dalam pandangannya, konsumerisme bukan hanya sekedar fenomena ekonomi, tetapi juga mencerminkan logika totalitarian yang mengendalikan individu melalui penciptaan kebutuhan palsu. Marcuse berargumen bahwa dalam masyarakat konsumeris, identitas individu semakin terikat pada barang-barang konsumsi. Proses konsumsi menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan diri dan membangun identitas mereka. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari tren-tren dulunya, yang dimana mereka membeli tumbler yang bermerek yang dimana mereka menggambarkan diri mereka sebagai sebuah pecinta lingkungan dengan membeli sebuah barang-barang bermerek dan mahal. Sebab itu, dan mereka menempatkan posisi mereka tertinggi, yang dimana mereka bisa melindungi lingkungan. Dan contoh lainnya bisa kita lihat dari, ini pengguna iPhone. Ini mana bisa kita lihat dari tren-tren TikTok terdahulu. Ada beberapa pengguna iPhone tersebut membandingkan barang yang dipakai mereka, merek yang dipakai handphone tersebut terhadap merek-merek handphone lainnya. Yang mereka membawa handphone merek iPhone ini adalah yang tertinggi dibandingkan produk lainnya. Proses konsumsi menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan diri dan membangun identitas mereka. Namun, hal ini juga menyebabkan alienasi, di mana individu merasa perlu untuk terus-menerus mengikuti tren dan norma yang ditetapkan oleh pasar, yang dimana ini bisa menciptakan sebuah fenomena yang dinamakan FOMO atau Fear of Missing Out. Dengan demikian, kebutuhan dasar manusia tidak lagi cukup untuk memuaskan pasar mereka sebaliknya. Pasar diciptakan dan dimanipulasi oleh kekuasaan kapitalis melalui media. Perkembangan terbaru dalam teori sosiologi menunjukkan respon terhadap perubahan sosial cepat, terutama yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi. Salah satu aspek menarik dari perkembangan ini adalah munculnya sosiologi digital yang berfokus pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi interaksi sosial dan struktur masyarakat. Karena lain juga dalam perkembangan teori sosiologi adalah munculnya teori-teori baru yang lebih menjanjikan, seperti teori queer, teori kritis tentang ras dan rasisme, dan teori aktor jaringan. Teori queer misalnya berfokus pada relasi-relasi yang aneh dan atau tidak biasa seperti identitas seksual yang historis dan diskonstruksi secara sosial. Teori queer juga mempelajari kombinasi dari berbagai kemungkinan gender dan seksualitas, serta model queer yang dijadikan kerangka kerja dalam mempelajari isu-isu gender, seksualitas, dan politik identitas. Itu saja dari saya. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dibuka untuk dua penanya, bisa angkat tangan, sebutkan nama dan kelompok berapa. Silakan Sia. Perkenalkan, nama Priscia dari kelompok 2. Pertanyaannya, menurut kalian apakah teori kontemporer ini bisa diterapkan di masa sekarang? Terima kasih. Selanjutnya, silakan Anissa. Anissa dari kelompok 5 izin bertanya, apakah teori-teori kontemporer tentang globalisasi juga memperhitungkan dampak eksploitasi sumber daya alam dan ketidakadilan global, ataukah mereka hanya cenderung fokus pada dinamika pasar dan teknologi? Terima kasih. Izinkan kami bisa dijawab.
menjawab pertanyaan dari saudara Rizky. Menurut kalian, apakah teori kontemporer ini bisa diterapkan di masa sekarang, misalnya bisa dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kami, teori kontemporer teori kontemporer bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, terutama dalam memahami interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin kompleks. Misalnya teori Michael Foucault tentang power di nomor 1, jaringan kekuasaan atau power, yang dapat digunakan untuk bagaimana kekuasaan tidak hanya dipegang oleh negara atau pemimpin, tapi juga muncul dalam berbagai bentuk wacana dan institusi di kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat bagaimana informasi di media sosial mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi sosial tentang isu-isu tertentu. Begitu juga teori-teori postmodern seperti simulacra oleh Baudrillard yang relevan dalam memahami bagaimana realitas virtual atau konstruksi citra di media seringkali lebih kuat dari realitas objektif. Ini bisa kita lihat sehari-hari, misalnya ada di media sosial, mereka terkadang ada beberapa oknum yang lebih memilih untuk menyebarkan hoax, dan di mana hoax itu lebih populer daripada realitas sebenarnya. Jadinya orang-orangnya itu lebih percaya pada hoax tersebut tanpa mencari lebih jauh apa saja yang terjadi di fenomena saat itu. Apakah ada yang bisa menambahkan ini? Saya ingin menambahkan, teori kontemporer ini dapat dipakai di masa sekarang, juga bisa kita lihat dalam kehidupan identitas lain dari kehidupan jawaban yang menggambarkan bagaimana identitas dan hubungan sosial menjadi lebih fleksibel dan tidak terikat pada nama-nama tetap. Contohnya yang disebutkan barusan tadi pada media sosial. Di media sosial ini, identitas kita itu bisa saja berubah dan kita bisa saja berinteraksi dengan berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda dari kita. Terima kasih. Kepada sambutan, ya. Menanggapi tadi kan yang tadi kamu jelaskan itu kayak salah satu dampak negatifnya kan? Ada. Iya loh. Tadi Contoh nyatanya bukan berarti itu negatif ataupun positif, itu cuma merupakan fakta sosial yang terjadi di realita sosial. kalau fakta sosial secara positifnya tuh secara positifnya Di media sosial kita bisa juga loh kayak berjualan itu mendapatkan kita keuntungan, dan yang dimana itu tuh merupakan sebuah fakta sosial. Sedangkan yang disebutkan contoh yang hoax tadi itu merupakan fakta negatif. Terima kasih. Ada lagi? Cuma sekarang kayaknya banyak kayak orang tuh mencari kerjaan di situ, Kayak cari nomor-nomor tuh bisa juga di situ. kayak kerja kayak waktu kita tahu lah kerja emang. Ya, jelas. Ada lagi? Apakah ada tanggapan lagi? Kita lanjutkan. izin menjawab pertanyaan kedua dari Anissa kelompok 5. Apakah teori-teori kontemporer tentang globalisasi juga memperhitungkan dampak eksploitasi sumber daya alam dan ketidakadilan global, ataukah mereka hendaknya terlalu fokus pada dinamika pasar dan teknologi, mengabaikan isu lingkungan dan kesenjangan sosial? Jadi teori kontemporer tentang globalisasi memang beragam dengan sebagian yang sudah mulai memperhitungkan isu lingkungan dan ketidakadilan global. Beberapa teori seperti ekologi politik global atau teori sistem dunia, world system theory, mengakui eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Meski begitu, masih ada pendekatan dalam studi globalisasi yang cenderung terlalu fokus pada aspek pasar dan teknologi, seringkali
seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif yang lebih holistik dan kritis tetap dibutuhkan agar kajian globalisasi tidak hanya berpusat pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan keadilan sosial. Bagaimana bisa ada tanggapan? Kan tadi dijelaskan sudah teori yang memperhitungkan ketidakadilan global sama isu lingkungan. Terus teori yang pada atau tidak memperhitungkan ketidakadilan global sama isu lingkungan itu teori kontemporer apa? Dalam globalisasi yang tidak memperhitungkan isu lingkungan sama teori kontemporer yang memperhitungkan isu-isu lingkungan yang bisa dikatakan saja dari tren teori queer. Yang misalnya berfokus pada relasi-relasi aneh yang tidak biasa seperti identitas seksual yang misalnya sudah dikonstruksi secara sosial, diskonstruksi secara sosial. Tentu saja ini tidak relate dengan teori kontemporer yang tidak memperhitungkan isu lingkungan seperti itu. Apakah bisa dilihat? Isu-isu lingkungan. ini apa tadi Teori queer, fokus teorinya fokus teorinya seperti orientasi seksual. Sebenarnya teori ini tentu saja sangat berhubungan dengan komunitas LGBT, yang dimana teori itu ada benderanya kayak itu ada queer kayak gitu, bendera Islam itu. Queer itu adalah sebuah identitas seksual yang dimana itu merupakan di sebuah hal yang biasa di komunitas LGBT. Dan di teori queer ini mereka menentang atau melawan isu-isu yang biasa seperti adanya maskulinitas ataupun feminin. Itu hanya konstruk sosial yang diciptakan oleh masyarakat. Makanya mereka menciptakan teori queer yang menentang hal tersebut. Makanya itu berhubungan dengan komunitas LGBT yang bisa dibilang suka menentang dan menciptakan hal yang baru. Baik, apakah ada tanggapan lagi atau saran untuk kelompok kami? Baik, kesimpulan pada hari ini tentang teori presentasi kami tentang teori kontemporer dalam sosiologi. Tiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan kompleks kehidupan sosial. Dengan memahami teori jaringan sosial, kita dapat melihat bagaimana hubungan antar individu membentuk masyarakat, yang dimana fokus
utama dari teori jaringan sosial ini yaitu mengenai hubungan antar individu dalam suatu kelompok atau masyarakat yang dimana setiap individu berhubung dengan orang lain dalam berbagai jaringan, dan hubungan ini mempengaruhi perilaku, ide, dan peluang individu. Teori identitas sosial membantu kita memahami mengapa konflik dan diskriminasi terjadi, yang dimana fokus teori ini yaitu tentang bagaimana individu mengidentifikasi diri dengan kelompok sosial tertentu, yang dimana maksudnya yaitu identitas sosial mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Teori perkembangan terbaru memberikan kita alat untuk menganalisis perubahan sosial yang terus terjadi dengan berfokus pada perubahan dan perkembangan dalam masyarakat modern. Teori sosiologi terus berkembang untuk menjelaskan fenomena sosial baru yang muncul akibat globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial lainnya. Baik, terima kasih presentasi pada hari ini. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.